punya satu kali makan, terus ada orang yang butuh datang ke rumahmu. Apa yang terjadi selanjutnya mungkin bikin kamu kaget. Dulu ada seorang musafir lapar datang ke Nabi Muhammad SAW berharap dapat bantuan. Nabi lalu bertanya ke para sahabatnya, siapa yang mau menjamu tamu ini malam ini? Seorang laki-laki namanya Abu Talhah berdiri dan mempersilahkan orang asing itu masuk ke rumahnya tanpa ragu. Tapi ada masalah. Di rumah Abu Talhah, makanan hampir tidak cukup untuk keluarganya, cuma untuk satu kali makan. Jadi, apa yang dia dan istrinya lakukan? Mereka membuat rencana. Mereka menyajikan mereka, dan saat tamunya makan, mereka meredupkan lampu, pura-pura ikut makan juga. Sebenarnya mereka tetap lapar, membiarkan tamu mereka makan dengan nyaman, tanpa pernah menyadari pengorbanan itu. Besok paginya, Abu Talhah pergi menemui Nabi. Nabi tersenyum dan menyampaikan pesan yang luar biasa. Allah kagum dengan apa yang telah dilakukan Abu Talhah dan istrinya. Perbuatan tanpa pamrih diabadikan dalam Al-Quran itu sendiri, mengingatkan kita bahwa kemurahan hati yang sejati berarti mendahulukan orang lain, bahkan ketika kita punya sedikit untuk diberikan. Kisah ini bukan cuma sejarah, ini adalah contoh untuk kita semua. Keramahan, kebaikan, dan kepercayaan kepada Allah bisa mengubah momen kekurangan sekalipun menjadi tindakan iman dan cinta. Lain kali kamu melihat seseorang yang membutuhkan, ingatlah Abu Talhah dan istrinya, pasangan yang memberi makan tamu yang lapar dan mendapatkan keridaan Allah. Terima kasih sudah menonton, dan semoga kita semua terinspirasi untuk berbagi apa yang kita punya, sekecil apapun itu. Saat itu hari Selasa yang biasa. Langit berwarna seperti kemeja biru pudar. Aku hanya duduk di bangku taman memperhatikan dunia berlalu. Orang-orang sedang mengajak anjing mereka jalan-jalan. Anak-anak tertawa di ayunan. Angin bertiup lembut membawa aroma rumput yang baru dipotong dan hujan yang jauh. Aku tidak berharap ada sesuatu yang istimewa terjadi. Hidup adalah serangkaian momen sederhana yang berulang ini. Aku merasa tenang, tetapi juga sedikit kosong, seolah-olah aku hanya seorang penonton dalam drama yang tidak aku mengerti. Aku menghela napas, memejamkan mata sejenak, memikirkan semua hal yang harus aku lakukan besok, tagihan yang harus aku bayar, pekerjaan yang menumpuk di mejaku. Kemudian sebuah suara berbicara di sampingku. Itu tidak keras, itu tidak mengejutkan. Itu selembut desiran dedaunan dalam angin sore. Hari yang indah, bukan? Kata suara itu. Aku membuka mata, menoleh ke samping. Duduk di sana adalah sosok yang seolah-olah terbuat dari cahaya itu sendiri. Itu bukan pria, juga bukan wanita. Itu hanyalah makhluk yang murni, memancarkan cahaya lembut. Ia mengenakan jubah putih sederhana dan wajahnya ramah, dipenuhi kedamaian kuno yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku tidak takut. Anehnya yang aku rasakan hanyalah rasa tenang yang mendalam. Seolah-olah aku sudah mengenal makhluk ini sepanjang hidupku. Aku menatap, tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Pikiranku mencoba memahami apa yang dilihat mataku. Seorang malaikat? Di sini? Di bangku taman di sampingku? Itu tampak seperti sesuatu dari buku cerita, dongeng yang diceritakan kepada anak-anak sebelum mereka tidur. Tapi kehangatan yang memancar dari sosok itu nyata. Senyum lembut yang diberikannya padaku nyata. Aku akhirnya menemukan suaraku, tapi itu hanya bisikan kecil, pertanyaan yang terasa konyol dan sangat penting. Siapa? Siapa kamu? Tanyaku. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat sekarang, bukan karena takut, tetapi dengan rasa ingin tahu dan kagum yang tumbuh. Makhluk cahaya itu tertawa pelan, suara seperti lonceng kecil berdering di kejauhan. Aku adalah seorang penjaga, jawabnya. Suaranya dipenuhi kesabaran dan pengertian. Aku menjaga salah satu gerbang. Terkadang, ketika dunia sunyi dan hati terbuka, aku suka datang dan duduk sebentar. Untuk melihat keindahan dunia yang kalian semua bangun. Kamu tampaknya sedang berpikir sangat dalam tentang banyak hal. Aku pikir mungkin kamu tidak keberatan ditemani sedikit. Dan begitu saja, yang tidak mungkin menjadi nyata. Aku sedang duduk di bangku taman akan berbicara dengan malaikat penjaga dari surga. Hari Selasa biasaku baru saja menjadi hari paling luar biasa dalam hidupku.
Pikiranku adalah pusaran pertanyaan. Ribuan pikiran melesat di kepalaku sekaligus. Seperti apa surga itu? Apa arti dari segalanya? Mengapa ada begitu banyak penderitaan di dunia? Tapi mulutku tidak bisa membentuk kata-kata. Aku merasa sangat kecil, sangat tidak berarti di samping makhluk yang bercahaya ini. Kekhawatiranku tentang tagihan dan pekerjaan tiba-tiba terasa begitu sepele. Aku menatap malaikat itu, mataku terbelalak dengan campuran kebingungan dan rasa ingin tahu yang mendalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah aku bermimpi? Apakah aku gila? Malaikat itu hanya menunggu, ekspresinya sabar dan ramah, seolah-olah ia memahami setiap pikiran yang berputar di dalam diriku tanpa aku harus mengatakan sepatah kata pun. Kamu punya banyak pertanyaan, kata malaikat itu dengan lembut, suaranya seperti balsem yang menenangkan pikiran kacauku. Itu bagus, hati yang bertanya adalah hati yang hidup. Ia berusaha memahami, ia berusaha tumbuh. Jangan takut untuk bertanya. Tidak ada pertanyaan kecil jika datang dari tempat ketulusan. Hidupmu, perasaanmu, kekhawatiranmu, semuanya penting. Itu adalah benang-benang yang membentuk permadani indah keberadaanmu. Katakan apa yang ada di hatimu. Aku di sini untuk mendengarkan. Jaminannya seperti selimut hangat, dan rasa takut yang bahkan tidak aku sadari sedang aku pegang mulai mencair, digantikan oleh keberanian yang ragu-ragu. Jadi aku menarik napas dalam-dalam dan menanyakan hal pramah yang terlintas di pikiranku. Apakah sulit? Aku tergagap. Apakah sulit untuk menjadi baik? Untuk melakukan cukup untuk sampai ke sana, ke tempat asalmu? Pertanyaan itu terasa canggung, tapi itu jujur. Itu adalah ketakutan yang hidup jauh di dalam diriku. Ketakutan tidak cukup baik. Kita selalu diberitahu untuk melakukan perbuatan baik, untuk berbaik hati, untuk menjadi saleh. Tapi seberapa banyak yang cukup? Di mana batasnya? Aku menunduk melihat tanganku, merasakan beban semua kesalahanku di masa lalu, momen-momen keegoisanku, kata-kata tidak baikku. Aku merasa seperti seorang siswa yang takut mereka akan gagal dalam ujian, yang bahkan tidak mereka punya buku teksnya. Malaikat itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ke langit, ke awan yang melayang malas. Kamu menganggap kebaikan sebagai gunung yang harus didaki. Katanya akhirnya, suaranya penuh pemikiran dan kebaikan. Kamu khawatir mencapai puncaknya. Kamu menghitung setiap langkah dan kamu takut setiap tersandung. Tapi bukan begitu cara dilihat dari sudut pandang kami. Kami tidak mencari orang yang telah mendaki paling tinggi. Kami melihat hati pendaki. Apakah mereka membantu orang lain di jalan? Apakah mereka berbagi air mereka? Apakah mereka menawarkan kata-kata baik kepada mereka yang lelah? Perjalanan itu sendiri yang penting, bukan yang dujutsi. Aku mendengarkan, sepenuhnya terpikat. Kata-kata malaikat itu sederhana, namun mengandung kebenaran mendalam yang bergema jauh di dalam jiwaku. Aku selalu membayangkan sebuah timbangan besar di langit, di mana setiap perbuatan baik ditimbang dengan setiap perbuatan buruk. Aku membayangkan bahwa hanya tindakan besar, menyumbangkan sejumlah besar uang, menyelamatkan nyawa seseorang, membangun monumen besar yang benar-benar penting. Hidupku yang kecil, dengan tindakan kebaikan kecilnya, terasa tidak berarti dibandingkan. Aku teringat saat-saat aku membukakan pintu untuk orang asing, atau tersenyum pada kasir yang lelah, atau mendengarkan teman yang sedih. Itu semua terasa tidak berarti. Kamu salah memahami sifat kebaikan. Lanjut malaikat itu, mengalihkan pandangan lembutnya kembali padaku. Kamu percaya itu tentang tindakan heroik yang besar. Tapi surga tidak dibangun di atas tindakan besar. Itu dibangun di atas tindakan cinta yang kecil dan konsisten. Doa untuk kesejahteraan orang lain adalah sebuah batu bata. Kata penyemangat adalah batu fondasi. Momen kesabaran dengan orang yang sulit adalah jendela yang indah. Kalian semua adalah pembangun setiap hari. Kalian membangun rumah abadi kalian dengan setiap pilihan yang kalian buat, tidak peduli seberapa kecil kelihatannya bagi kalian. Alam semesta memperhatikan setiap tindakan kebaikan. Malaikat itu menunjuk ke arah seorang wanita muda yang sedang membantu seorang pria tua mengambil belanjaan yang terjatuh. Lihatlah di sana, katanya lembut. Bagi dunia, itu adalah momen kecil yang berlalu. Itu akan terlupakan besok. Tapi dalam skema besar, tindakan belas kasih tunggal itu mengirimkan riak cahaya ke seluruh alam semesta. Ini bukan tentang diberi hadiah, ini tentang menjadi cinta. Intinya bukan melakukan hal-hal baik untuk mendapatkan hadiah. Intinya adalah menjadi orang baik, karena itulah sifat sejatimu. Kebaikan bukanlah transaksi, itu adalah ekspresi jiwa. Aku merasakan beban terangkat dari pundakku.
Ini bukan tentang kompetisi. Ini bukan ujian. Ini hanya tentang hidup dengan hati yang terbuka dan penuh kasih. Nasihat malaikat itu tidak rumit. Itu bukan seperangkat aturan rahasia yang harus aku ikuti. Itu adalah kebenaran sederhana berbaik hati. Bersabarlah, penuh kasih. Dalam momen-momen kecil kehidupan sehari-hari, disitulah makna sejati ditemukan. Ini tentang memilih belas kasih daripada kemarahan, pengertian daripada penilaian, dan harapan daripada keputusasaan, lagi dan lagi. Jalan menuju surga bukanlah jalan yang jauh dan sulit. Itu diaspal dengan pilihan-pilihan sederhana yang kita buat setiap hari. Saat matahari mulai terbenam, memancarkan bayangan panjang di taman cahaya di sekitar malaikat itu tampak melunak, menjadi lebih transparan. Aku tahu waktu kami akan segera berakhir. Sebagian diriku merasa sedih, tidak ingin momen luar biasa ini berakhir. Tetapi sebagian besar diriku merasakan kedamaian dan rasa syukur yang luar biasa. Percakapan ini telah mengubah sesuatu yang mendasar dalam diriku. Itu tidak memberiku semua jawaban tentang alam semesta, tetapi itu memberiku sesuatu yang jauh lebih berharga. Cara baru untuk melihat hidupku sendiri dan tempatku di dunia. Aku bukan hanya seorang penonton lagi, aku adalah peserta, seorang pembangun. Jangan sedih bahwa momen ini akan berakhir, kata malaikat itu seolah membaca pikiranku sekali lagi. Bawalah perasaannya bersamamu, biarkan itu menjadi nyala api yang tenang di hatimu. Ketika kamu merasa tersesat atau ketika dunia terasa gelap, ingatlah percakapan ini. Ingatlah bahwa hidupmu memiliki makna yang mendalam. Ingatlah bahwa tindakan cintamu yang kecil sangat kuat di luar imajinasimu. Kamu tidak perlu melihatku untuk tahu bahwa kamu berada di jalan yang benar. Dengarkan saja suara kebaikan yang tenang di dalam dirimu. Itulah satu-satunya panduan yang kamu butuhkan. Kata-katanya adalah hadiah terakhir yang indah, janji yang bisa aku pegang selamanya. Dengan senyum terakhir yang berseri-seri, makhluk cahaya itu menghilang begitu saja. Satu saat ia ada di sana, sosok kehangatan yang lembut dan bercahaya, dan saat berikutnya hanya ada ruang kosong di bangku di sampingku. Udara masih hangat di tempat ia duduk. Aku duduk di sana untuk waktu yang lama, memperhatikan langit berubah dari oranye menjadi ungu menjadi nila tua, dunia di sekitarku sama. Orang-orang, pepohonan, suara-suara, tidak ada yang berubah. Tapi aku telah berubah. Aku merasa lebih ringan. Aku merasa memiliki tujuan. Kekosongan yang aku rasakan sebelumnya telah hilang, digantikan oleh tekad yang tenang dan mantap. Aku berdiri dari bangku dan mulai berjalan pulang. Langkahku terasa berbeda, lebih pasti. Dunia tampak berbeda, lebih indah. Setiap wajah yang aku lewati tampaknya menyimpan sebuah cerita, sebuah perjuangan, sebuah kesempatan untuk tindakan kebaikan kecil. Pesan dari percakapanku sederhana, tetapi mengubah hidup kita di sini bukan untuk dihakimi, tetapi untuk mencintai. Kita di sini bukan untuk mengumpulkan poin, tetapi untuk berbagi cahaya kita. Dan pintu menuju kehidupan yang bermakna tidak terkunci di surga yang jauh. Itu terbuka setiap kali kita memilih dengan cara kita sendiri yang kecil untuk membuat dunia sedikit lebih baik bagi orang lain.